Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Gi, Bapak? Alhamdulillah sehat. Gi. Eh, saya Binawan Rasiputro dari SMA Ma'arif. Di sini saya eh, untuk memenuhi tugas wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, dan sekarang saya bersama dengan Bapak Abdul Ghafur, Bapak Kepala Sekolah dari SMA Ma'arif NU Pandaan. Nah, di sini tujuan kami adalah wawancara tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentang dilema etika dan atau bujukan moral. Kembali lagi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ghafur. Sehat nggih? Ngapunten Bapak nggih, saya mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin tahu tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentang dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Ghafur? Terima kasih Pak Bin atas pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ini kita perlu mengetahui bagaimana keseharian dari anak-anak. Karena apa? Kalau kita tidak mengetahui keseharian dari anak-anak, jelasnya kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi. Tadinya misalkan anak itu ada istilahnya ada perubahan tentang perilaku, tentang belajar yang ada di SMA Ma'arif Pandaan ini, kita insya Allah bisa untuk mengidentifikasi dan memberikan sesuatu hal yang lebih baik daripada sebelumnya nanti seperti itu. Yeah, terima kasih. Tadi intinya supaya anak bisa menjadi lebih baik, ngoten nggih Pak Ghafur. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini larinya ke dilema etika, Pak Ghafur. Jadi di sini contoh misalkan ada di sini dikatakan sama-sama benar. Contoh misalkan ada anak itu pintar, Pak Ghafur. Jadi anak di sini itu pintar dalam matematika. Di sini katakan kelas 3. Jadi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 anaknya ini pintar dalam matematika. Nilainya itu ya hampir 100. Terus kemudian ternyata anak ini kan pengen kuliah, Pak Ghafur. Nah, ternyata anaknya itu sudah diterima di kampus dengan jurusan matematika. Tetapi pas mau ujian akhir, Pak Ghafur, ternyata anaknya itu ujian seni misalkan ini, Pak Ghafur ya. Dan ternyata anaknya seni itu enggak bisa. Nah, karena nggak bisa, hanya dia mencontek, Pak Ghafur. Karena dia mencontek, ketahuan sama pengawas. Misalkan pengawasnya namanya Pak Nafsur. Nah, Pak Nafsur ternyata laporan ke misalkan ke Bapak Ghafur tentang nyonteknya anak ini. Nah, terus bagaimana Pak Ghafur menanggapi masalah ini? Apakah misalkan contoh mau mengikuti aturan, akhirnya anak ini karena menyontek, akhirnya harus ya sesuai aturan, jadi dapat hukuman yang pada akhirnya nanti tentang kuliahnya nanti mungkin ada masalah, atau misalkan nanti Pak Ghafur ingin membantu anaknya karena sudah diterima di universitas, hanya mengabaikan yang mencontek tadi. Nah, di sini kalau menurut Pak Ghafur bagaimana dalam menanggapi kasus ini? Pertanyaannya Pak Gunawan, kalau menurut saya tadi karena yang pertama kebiasaan anak itu baik, tadinya kok ada masalah dengan anak tadi misalkan di kesenian atau apa yang kurang baik, insya Allah anak ini diberikan suatu motivasi, semangat untuk memberikan suatu hal yang lebih baik. Karena apa, di situ hanya sekedar untuk memberikan suatu motivasi. Karena apa, kalau dihubungkan dengan kuliahnya, insya Allah tidak akan bermasalah di kuliahnya. Jadi paling enggak kita harus memberikan sesuatu hal yang istilahnya memutuskan untuk anak ini diberikan suatu motivasi untuk memberikan sesuatu hal yang berbeda
yang lebih baik daripada sebelumnya, terutama di pembelajaran yang tadinya anak itu kurang. Misalkan tadi disebutkan oleh Pak Bin, yaitu pelajaran kesenian. Ini. Pada intinya di sini anak tersebut diberikan motivasi Pak Gofur ya. Terus yang terakhir Pak Gofur, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan di sini tadi kan kasusnya anak-anak ini sama-sama benar, yang satunya benar, terus milih yang kedua juga benar. Ada Pak Gofur. Untuk yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, memang kita perlu pikirkan secara matang. Karena apa? Biasanya anak ini diberikan suatu keputusan yang tidak, istilahnya tidak mendukung anak ini untuk memberikan sesuatu hal yang lebih baik. Itu biasanya anaknya akan cenderung untuk turun atau semangatnya menurun. Maka dari itu yang kita anggap efektif mengambil keputusan dalam kasus ini adalah anaknya diberikan suatu hal yang memberikan semangat, tentunya untuk anak-anak ini istilahnya untuk memberikan semangat tadi dalam hal pembelajaran atau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Matur suwun sangat Pak Gofur nggih. Terima kasih. Nggih, alhamdulillah tugas saya selesai. Terima kasih saya mengganggu waktunya Pak Gofur. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ngapunten nggih kula ganggu waktu Bapak. Kula wonten tugas di Pak. Itu wonten tugas wawancara dengan kepala sekolah. Nanti yang bisa tanyakan adalah tentang kasus-kasus di sekolah tentang dilema etika dan kesehatan. Boten mengganggu juga apa? Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Afif dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk identifikasi tentunya kita nggak lepas yang namanya dengan bersama dengan guru kelas dan guru lainnya, yang mana itu diutarakan nanti ada namanya forum untuk komunikasi guru. Itu kami lakukan setiap akhir pekan untuk mengevaluasi gejala-gejala yang atau masalah-masalah yang ada dalam sekolah. Sehingga setelah kita identifikasi masalahnya, baru nantinya guru akan menyampaikan masalah-masalah yang terjadi dalam, contoh dalam etika mungkin keterlambatan ya Bapak ya. Akhirnya biasanya keterlambatan kalau di sekolah kami memang di desa tentunya biasanya yang sering anak-anak kendala itu di persiapan makan ya, mungkin sarapan gitu ya, karena masak sendiri tentunya beda dengan di kota yang serba beli. Kalau di desa harus masak, dan situ akhirnya anak-anak datang terlambat. Setelah ditanya-tanya itu akhirnya timbul ya terlambat, mungkin ngantarnya juga, nemu ojeknya juga susah. Akhirnya dari situ kita wawancarai anaknya, akhirnya ketemu masalahnya dari situ. Makanya keterlambatan untuk menyiapkan sarapan buat anak. Setelah itu, setelah ada kasus seperti itu, kita lanjutkan dengan bersilaturahmi kepada orang tuanya. Nah, dari wali murid, di situ nanti kita diskusikan masalahnya apa, dan kemudian kita mencari problem bersama-sama untuk mencari solusi bersama-sama. Bagaimana anak itu di minggu kedepannya, anak itu lebih awal, katanya lebih awal. Lebih ketika di sini itu di upacara bendera ini sudah sering anak datang terlambat. Intinya di sini kan sama dengan orang tua Pak. Iya, tetap bersama dengan orang tua. Oleh karena itu, apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan
lebih dalam karena masyarakat desa itu bagaimanapun keberhasilan pendidikan gak lepas yang namanya peran guru juga dan lebih-lebih orang tua, sehingga yang kita edukasi terlebih dahulu adalah orang tua. Bagaimana kita mengedukasi orang tua, yakni dengan cara sering bersilaturahmi kepada orang tua wali murid itu. Jadi tidak hanya menggunakan sarana komunikasi seperti HP atau WA, dan juga lebih sering datang ke rumah. Jadi kan di situ akhirnya kita tahu masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Lebih konkret, Pak. Karena memang kan saya backgroundnya kan dari guru SMA. Kalau di sini di SD Makeni Sumberjo pasti dibedakan ya namanya SMA dan SD. Dan di situ apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mungkin yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan dengan cara Untuk pengambilan keputusan tentunya kita juga melibatkan kita punya namanya komite sekolah dan juga paguyuban wali murid, sehingga lebih mudah kita untuk bekerjasama